Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan rekan-rekan. Perkenalkan kami dari kelompok 2 Etika Profesi untuk studi kasus kegagalan di bidang insinyur. Next. Untuk anggota kelompok 2 yaitu ada Meisya Dwi Humairah dengan nomor BP 2013, saya sendiri Sabita Hanifah dengan BP 2016 dan Vina Melia dengan BP 2017. Next. Untuk studi kasus yang pertama itu advice and not advice tentang meledaknya pesawat ulang-alik milik NASA tahun 1968. Next. Untuk introduction atau pengenalan dari studi kasus ini, yaitu kesalahan dalam uji coba penerbangan pesawat ulang-alik milik NASA yang meledak setelah beberapa saat diterbangkan. Pemikiran yang melandasi pengembangan pesawat ulang-alik adalah efisiensi biaya oleh NASA, agar dapat kembali melanjutkan misi luar angkasa setelah mengalahkan Uni Soviet dalam mendaratkan manusia pertama di bulan pada tahun 1969. Pesawat ulang-alik ini mengalami kesalahan dalam cincin pendingin mesin roket, sehingga panas pada roket menyebar dan menyebabkan terjadinya ledakan. Next. Selanjutnya, untuk dampak pelanggaran akan dijelaskan oleh Vina Amelia. Kepada Vina dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya itu dampak pelanggaran yang telah dilakukan. Yang pertama, terjadinya kegagalan dalam peluncuran pesawat NASA yang menyebabkan meninggal dunianya 7 awak astronot pesawat ulang-alik milik NASA. Yang kedua, yaitu data-data yang kurang dalam meneliti, di mana pesawat yang akan diluncurkan itu mampu digunakan dalam suhu yang sangat rendah, sehingga membuat keputusan peluncuran pesawat ulang-alik menjadi salah atau tidak akurat. Next. Yang ketiga yaitu diameter pesawat yang dilebarkan menjadi salah satu penyebab mesin pesawat ulang-alik tidak mampu menahan serta lokasi yang berdekatan dengan mesin sehingga menyebabkan terjadinya ledakan, dan para pihak-pihak terkait terlalu berambisi untuk menjadi yang pertama sampai memperoleh data orbit yang salah. Hal ini didasari rasa keegoisan yang tidak ingin tersaingi oleh pihak Rusia, padahal sebelumnya telah terjadi penundaan akibat kondisi cuaca yang buruk. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih kepada Vina. Selanjutnya, untuk dampak masih akan dijelaskan oleh Meisya. Kepada Meisya dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan jelaskan dampak. Dampak yang diakibatkan yang kelima adalah kegagalan dua segel cincin O yang berlebihan pada sambungan pendorong roket padat pada pesawat ulang-alik yang didesain, menyebabkan terjadinya kesalahan desain pendingin pesawat yang digunakan. Selanjutnya, dampak ledakan ini juga disebabkan oleh kurangnya komunikasi antar pihak-pihak terkait atau pihak-pihak pendiri dalam inovasi penciptaan pesawat ulang-alik ini, sehingga salah dalam pengambilan keputusan tanpa adanya rasa tanggung jawab dan etika rekayasa yang digunakan dalam pengambilan keputusan. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya untuk bentuk pelanggaran masih akan dijelaskan oleh Meisya. Kepada Meisya dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya adalah saya akan merangkum apa saja bentuk pelanggaran yang telah dilakukan oleh para pengembang pesawat ulang-alik oleh NASA. Jadi bentuk pelanggaran yang pertama yang dilakukan adalah yang pertama, para pengembang itu dan para peneliti salah dalam pengambilan keputusan oleh para insinyur pesawat ulang-alik tersebut. Kedua, kurangnya komunikasi antara pihak-pihak terkait karena mereka dalam pembuatan tersebut tidak saling komunikasi satu sama lain, padahal data-data yang telah mereka punya itu untuk meluncurkan pesawat itu sangat kurang, tapi mereka tidak mendiskusikan terlebih dahulu untuk keputusan terbaik. Yang ketiga, kurangnya pengecekan terkait pesawat ulang-alik yang akan diluncurkan karena mereka hanya menentukan target tanggalnya saja, tidak melakukan kembali recheck apakah itu sudah sesuai dengan unsur keteknikan atau belum. Yang keempat, rasa keegoisan oleh pihak-pihak terkait karena mereka tidak ingin tersaingi oleh pihak Rusia.
Berdasarkan informasi yang telah kami rangkum, sanksi yang didapat oleh para insinyur dan para peneliti serta para pengembang dari pesawat ulang-alik ini, mereka hanya mendapat teguran serta kerugian material karena bahan-bahan yang digunakan itu dirombak kembali sehingga rugi keuangan yang telah dikeluarkan untuk pengembangan pesawat ulang-alik ini. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian untuk studi kasus pertama. Selanjutnya akan dilanjutkan untuk studi kasus kedua yaitu Goodrich dengan judul Goodrich Case. Next, untuk introduction akan saya jelaskan. Jadi pada awalnya itu ada penandatanganan kontrak. Pada tanggal 18 Juni tahun 1967, pabrik roda dan rem atas nama BF Goodrich di Troy, Ohio menerima kontrak untuk memasok roda dan rem untuk pesawat angkatan udara. Goodrich memenangkan kontrak berdasarkan tawaran mereka yang kompetitif dan desain mereka yang inovatif, yang menampilkan 4 dimensi ringan rem motor. Jadi sebelum Angkatan Udara dapat menerima pasokan rem dari BF Goodrich ini, Goodrich harus mempresentasikan laporan yang menunjukkan bahwa rem mereka itu telah lulus tes dengan kualifikasi yang ditentukan. Nah, pada 2 minggu terakhir di bulan Juni tahun 1968 disisihkan untuk penerbangan untuk pengujian rem ini. Goodrich telah diberi waktu hampir setahun penuh untuk mendesain dan melakukan pengujian. Next. Untuk pengembangan desainnya ini, pihak Goodrich mendesain rem pesawat ini tidak sesuai standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan mempertahankan desainnya hingga memaksa pengujinya untuk mengganti material rem agar tetap dapat menggunakan desain telah ditetapkan. Namun desain ini tetap mengalami berbagai kegagalan hingga pihak Goodrich tidak mau mengganti desain dan tetap memasok desain yang gagal ini ke pihak Angkatan Udara. Kemudian untuk konsekuensi kegagalan dari desain ini menyusul kegagalan rem yang diuji terbangkan pada Juni 1968, tuduhan berikutnya oleh mantan karyawan Goodrich yaitu Kermit Van de Veer tentang pemalsuan laporan tes kualifikasi dan pelanggaran etika di pihak personel BF Goodrich tertentu. Senator William Proxmire meminta pemerintah melakukan penyelidikan atas pengujian kualifikasi rem yang dilakukan oleh Goodrich. Pada tanggal 13 Agustus tahun 1969, sidang Kongres selama 4 jam diketahui oleh Senator Proxmire diadakan untuk menyelidiki masalah rem pesawat Angkatan Udara ini. Next. Nah, pada tahun 1972, mantan karyawan Goodrich tadi yaitu Van de Veer menulis sebuah artikel yang dibuat dengan baik dengan judul Mengapa Hati Nurani Saya Mengganggu Saya, yang menggambarkan versinya tentang insiden gagalnya rem pesawat Goodrich ini. Artikelnya ini membentuk dasar dari yang sekarang dikenal lingkaran etika bisnis dan teknik profesional dan dalam literatur whistleblowing sebagai skandal rem pesawat. Sebagai salah satu kasus whistleblowing yang paling terkenal dalam literatur. The Aircraft Break atau skandal rem pesawat ini telah dieluk-elukan sebagai kasus paradigma dari individu pemberani yang menentang sebuah perusahaan yang tidak bermoral. Whistleblower Van de Veer diperlakukan sebagai pahlawan dan seorang pria yang berani kehilangan pekerjaannya demi melakukan hal yang benar. Next. Sekian untuk introduction. Selanjutnya untuk kode etik akan dijelaskan oleh Vina. Kepada Vina dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu kode etik pekerjaan yang dilanggar oleh pihak Goodrich. Yaitu yang pertama, pihak Goodrich selalu gegabah dengan fokus pada banyak proyek sehingga proyek roda dan rem untuk Angkatan Udara tidak sepenuhnya diperhatikan. Yang kedua yaitu pihak Goodrich terlalu mementingkan keuntungan besar tanpa memperhatikan standar desain dan material yang digunakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Yang ketiga yaitu pihak Goodrich sudah tahu terkait desain gagal tersebut, namun memilih untuk memalsukan laporan hasil pengujian yang menyebabkan akhirnya pemasokan menjadi ke Angkatan Udara menjadi bermasalah. Next. Kode selanjutnya itu kode etik pekerjaan yang dilaksanakan
Yang pertama yaitu Fanny Fier selaku mantan karyawan yang memiliki sifat pemberani dengan mempertahankan kebenaran terkait hasil pengujian, di mana Fanny Fier ini akhirnya menulis artikel terkait perusahaan yang telah ditinggalkannya demi mempertahankan kebenaran yang sudah dia punya. Yang kedua yaitu Fanny Fier memiliki sifat yang jujur terkait kasus Goodreads tersebut. Yang ketiga yaitu Fanny Fier memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi dengan menyuarakan kebenaran yang ada tanpa memasukkan atau menyembunyikan hal yang telah dilakukan oleh pihak Goodreads. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Vina. Selanjutnya untuk dampak dari kasus BF Goodrich ini akan dijelaskan oleh Meisya. Kepada Meisya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan dampak dari kasus Goodreads. Yang pertama, dampak bagi pemerintahan. Yang pertama, bagi pemerintah, setelah adanya perubahan besar prosedur inspeksi pemerintah setelah insiden terjadinya kasus Goodreads ini, lebih banyak orang terlibat dalam memenuhi kontrak dan perubahan teknologi serta lebih banyak dilakukan pemeriksaan. Hal ini merupakan salah satu ketegasan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap pengujian desain-desain insinyur, serta mempekerjakan pekerja yang tidak jujur. Yang kedua, dampak dari pihak Goodreads sendiri yaitu pihak Goodreads itu tidak melakukan promosi atau kenaikan jabatan bagi pelaku yang melakukan pemalsuan terhadap hasil uji rem dan roda. Hal ini merupakan salah satu langkah yang dilakukan Goodreads agar dia itu tetap gitu, perusahaannya itu tetap ada sehingga mereka mengeliminasi para pihak-pihak yang tidak jujur yang telah memasukkan dalam hasil uji coba. Jadi saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Meisya. Next slide. Nah, berikut adalah daftar pustaka untuk mendukung presentasi kami kali ini. Sekian dari kelompok 2. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.